Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, jamaah sidang majlis Tabligh Akbar Yayasan Am-Badar Sekolah Al-Aqsyar yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita berjumpa kembali di tempat ini. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya sempat mengajar di musola depan kalau nggak salah ya. Subhanallah, cepat perkembangannya. Allah yahdina wa yassirna insyaallah. Taib usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan antum jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena orang yang bertakwa diberikan 3 kemuliaan. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ada makhraj, ada jalan keluar, ada solusi. Kalau bicara berhasil belum tentu. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'alhu min amri yusran. Allah jadikan semua urusannya mudah. Ini kemuliaan yang kedua, yaj'alhu min amrihi yusran. Dan yang ketiga, yaj'alhum furqanan. Allah berikan kemampuan furqan. Furqan itu kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Karena kalau cuma sekedar membedakan mana baik mana buruk, siapa juga bisa. Tapi kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Justru bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Makanya kalau bahasa Rasul berkait dengan puasa Ramadan, apa kata Nabi? Man lam yada' qaula zuhur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun ayada' ta'amah wa syarabah. Orang yang tidak bisa meninggalkan qaula zuhur, perkataan yang tak memiliki manfaat, wal amalu bihi, perbuatan yang enggak ada manfaatnya juga, sementara dia berpuasa di bulan Ramadan, Nabi mengatakan falaysa lillah, bukanlah milik Allah, hajatun ayada' ta'amah wa syarabahu. Allah tuh enggak punya hak untuk memberikan pahala buat orang yang seperti ini. Makanya ulama mengumpulkan bab tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini Imam Bukhari yang namanya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Dia punya kitab namanya Sahih Bukhari. Dalam muqaddimah kitab tersebut beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Hendaknya orang ini berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena tanpa ilmu tidak mungkin selesai urusan. Manusia harus ada action, ada amal. Cuma mukadimahnya ilmu tadi. Inna safina la tamsi 'alal yabas. Kalau bahasa ulama itu enggak mungkin ini kapal laut berlayar kalau enggak ada jalur yang ditempuhnya. Ada hukum sebab akibat. Jamaah Allah muliakan, di perjumpaan ini kita akan bahas bab yang tentu berkaitan tentang manfaat bulan Ramadan dan bagaimana kita setelah Ramadan nanti tentunya. Ramadan memiliki 3 keutamaan.
yang tak dimiliki oleh bulan lain. Sehingga ketiga keutamaan ini bisa menjadi penyebab orang mendapatkan kemuliaan yang banyak. Yang pertama, Ramadan ini Allah langsung berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 184. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan Allah sebut langsung Syahrul Ramadan. Unzila fihil Qur'an, diturunkan Quran di dalamnya. Kita sepakat, nggak ada khilaf bahwa bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Hari biasa kita ngaji, bukan nggak ngaji gitu. Cuma agak kenceng nih bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada janji. Alif lam mim itu bukan alif 1 lam 1 mim 1, tapi alif 10 lam 10 mim 10. Al hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Kata Nabi begitu. 1 dibayar 10, 10 bisa kena 700. Kalau bicara berbuat baik, kita bukan cuma Ramadan doang dong. Tentu hari-hari biasa pun kita beramal saleh. Makanya ada buku tentang 1000 amalan sunnah sehari semalam. Jamaah, kita ini punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu musuh-musuh Islam itu geleng kepala, khususnya petinggi-petinggi Parsi itu dulu. Orang-orang Parsi, orang-orang Romawi itu musuh Islam zaman dulu. Orang Parsi sampai ngomong begini, saking sempurnanya nih agama, kata orang-orang Parsi, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Artinya begini, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ini Islam. Jangan kata cara ngaji, jangan kata cara sholat, maaf, cara cebok pun diajarin. Masa mau kadang-kadang heran kalau ada orang murtad, dia mau nyari apa di agama lain. Agama yang sempurna ya Islam. Akmalu hadzal din, inna ad-dina indallahil Islam. Allah sudah bilang, agama yang kuakui ya cuma Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada ayat lain maju, orang yang mencari agama selain daripada Islam la yuqbala minhu, enggak diterima sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia itu jadi orang yang rugi di akhirat nanti. Makanya enggak ada agama kecuali Islam yang diakui oleh Allah. Kita kalau bicara toleransi bukan melegalkan agama lain. Ini kan kita kadang-kadang suka hiporia, ini kan toleransi, boleh mengucapkan selamat buat agama lain. Ya kalau ada orang yang berkeyakinan boleh ngucapin selamat sama agama orang lain, suruh hapus ayat lakum dinukum aliyadina. Dengan usah ada tuh ayat sekalian gitu. Karena agama ini menjelaskan kepada kita bahwa inna akramakum indallahi atqakum itu buat orang Islam. Orang Parsi bilang, Nabi kamu tuh mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ajal, betul, kata Salman Al-Farisi, sahabat Nabi itu. Kita mau ngomong apa? Di Islam yang udah diajarkan. Kita mau ngomong apa? Di Islam sudah diajarkan. Ya, sudah diajarkan, bukan tidak. Cuma kadang-kadang kita nggak paham. Kita mau masuk kamar mandi, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Betul? Ngelengkah kita pakai kaki kiri, keluar WC kaki kanan, bacanya apa? Gufronak. Gufronak. Ya, ada agama lain ngajarin cara masuk WC, keluar WC. Dari mulai kita mau tidur, bismika Allahumma amut wa ahya wa amut, berkhilaf ulama tentang bacaan tersebut. Intinya ada doa. Sampai kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Mau merem ada doanya, bangun merem ada doanya. Itu kita.
Orang mau jelek, mau hitam putih, pendek, gemuk, kurus, ngaca. Doa ngacanya sama. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Karena buat Allah bukan masalah tinggi, pendek, gemuk, kurus, putih, hitam, keriting, jojos, bukan. Kau tercipta untuk beribadah, bukan buat action. Anak sekarang kagak, agama nggak dibagusin, rambut cepmek. Masya Allah. Dia bikin masuk surga bareng cepek. Justru harusnya dia belajar. Hidup yang singkat ini mazru'atul akhirah. Dunia ini kan tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jangan jadi orang yang paling bodoh. Sekolah tinggi-tinggi, sibuk bikin titel depan nama belakang nama. Bikin repot tukang grafir batu nisan. Betul. Jadi pejabat punya status income besar, uang kumpul di lemari besi. Emang mayit bawa lemari besi? Kain kafan gak berkantung, betul? Hati-hati, dunia cuma mazru'atul akhirat, cuma bercocok tanam untuk akhirat. Orang berkeluh kesah umur pendek, kenapa kita nggak kayak umur Nabi Adam 1000 tahun, Ada yang bilang kayak umur Nabi Nuh udah lebih dari 1000, dakwahnya aja 950 tahun. Atau Nabi Ibrahim dah sunatnya aja umur 80, Ibrahim alaihissalam. Umurnya sampai 500 tahun lebih. Kenapa umur umat Muhammad cuma sittin wa sab'in? Nabi bilang umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku paling pendek antara 60 70. Ini Nabi yang ngomong, saya cuma nyampein doang ini. Ya. Kata Nabi, umur umatku tuh paling pendek sittin wa sab'in, 60 70. Nah buat kita yang udah kepala 5 kayak gini, Ramadan 2 kali pemilu lagi nih, mau berapa tahun emang? Ada yang mau umur panjang. Ada orang bilang, Tat saya pengen umur panjang, Tat serius. Saya doain, cakep, boleh doain, Tat. Ya Allah, ini orang minta umur panjang, saya bilang. Bagi dia 200. Kata 200 katanya. Apa lu mau umur panjang? Di 200 takut gimana? Saya 200 kata dia bilang. Ini berapa maunya? Masalahnya begini, Tat. Tetangga aja 80 jalannya dituntun. Yang 85 didorong. 200 diseret. Urusannya betul udah. Sebenarnya orang cuma pengen umur panjang, kagak tahu panjangnya berapa. Yang penting panjang aja dulu. Tuh, kita kadang-kadang minta sesuatu yang kita nggak butuh. Mirip ibu-ibu kalau lagi musim ulangan anak, habis handphone ustadz penuh. Permintaan doa dari mak-mak, tat, doain tat, anak kita ini mau ulangan. Iya, insya Allah, khair. Doain tat, iya. Doa mah tinggal ngangkat tangan doang, letibang doa kan gitu. Tapi tolong saya nih, saya sih masalah doa saya doain. Nah, kita sama-sama orang Islam, satu nusa satu bangsa Indonesia, masa nggak saling mendoakan kan begitu ya? Ada doain. Tapi tolong bantu nih anak suruh belajar. Doa mah tinggal doa, belajar. Susah kan? Aduh masalah belajar masalah ya Allah Ustaz, masalah kita orang tua tak capek. Susah. Waduh. Jadi nggak doyan belajar, nggak doyan Tat. Ya udah paling nggak 5 waktu jangan tinggal deh. Sama aja Tat. Bicara sholat anak sekarang Tat, ya Allah Tat. Bagus saya kagak masuk Syiah yang sholatnya 3 waktu, betul? Johor sama asar, maghrib sama isya di pojokan, sama subuh sendiri, betul? Bagus saya nggak masuk Syiah itu. Kalau agama kita Islam, agama Nabi Muhammad ya sholat 5 waktu. Nabi turun langsung, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Disuruh belajar cara salat Nabi. Karena kalau kita nggak belajar, macam-macam model salat nanti. Ya, saya contohin yang paling gampang aja nih. Ini kita kalau kurang-kurang belajar bisa ribut gara-gara beginian, betul? Salat ada rukunnya gak? Ada. Rukun salat itu yang pertama yakni melaksanakan niat, kemudian berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, baca al-fatihah dan seterusnya. Yang saya pengen tekankan sekarang bicara takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Boleh gak sholat tanpa takbir? Enggak boleh, harus takbir. Ya, karena rukun. Sekarang kita lihat sholat di masyarakat, takbir di masyarakat. Ini yang ada nih. Ya, kalau kurang tambahin dah. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang kayak ngokang senapan yang Allah. Ada yang Allahu Akbar begini doang. Betul? Nabinya berapa? Satu. Abang kalau Nabi satu takbirnya berapa kira-kira? Ya satu. Itu bisa macam-macam tat. Udah. Karena kita nggak pernah belajar gimana takbir Nabi. Sementara boleh gak sholat tanpa takbir? Tuh masalah. Ini kalau orang Betawi Ciledug bilang Mas Buloh, masalah buat lo. Jadi contoh kecil saja situ. Makanya ketika Allah bilang sholat tanha anil faksa wal mungkar, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetap aja orang sholat tetap berbuat keji dan. Pak, Bu, saya ini pengajar tetap KPK. Dari zaman Abdurrahim Mahua, Pak Abraham, saya pengajar di sana sampai sekarang. Jadi saya udah biasa ngelihat orang Islam ketangkap, udah biasa. Sampai saya kata Banyolin, apa saya ketemu sama Pak Bupati Bogor, Pak Yasin dulu di sana. Saya bilang, jadi dia ketemu kita di sini Pak, selain begitu gitu kan. Orang sholat bukan tidak. Dan banyak orang-orang yang dipandang soleh pun sholat. Kok sholat korupsi gitu loh. Kok sholat bisa nggak ngefek gitu loh. Saya pengajar tetap di Akademi Pendidikan Polisi di Jakarta Selatan sejak tahun 2005. Jujur, teman-teman polisi sering ngomong ini, bukan tidak. Ustadz, kita akui Ustadz, Ramadan ini kriminalisasi mengecil Ustadz. Masya Allah. Orang kalau masuk bulan Ramadan Ustadz, bikin dosa mikir, oh cakep saya bilang. Saya pikir cuma maling yang ngerti agama doang yang akan nyolong ketika puasa. Temennya bilang, bro kita nyolong yuk, entar ada nunggu buka. Masih begitu bahasanya gitu loh, masih mending gitu loh. Tapi benar, jujur ini agama mengiring kita untuk takut sama yang namanya maksiat. Cuma kenapa ada orang yang berbuat kebaikan kok merutinkan maksiat? Ingat sebuah riwayat Nabi mengatakan, "Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'taduh alfaina ba'da alfaina aw dzambun huwa muqimun alaih la yufariqu hatta yufariqu dunya innal mu'mina khuliqa mufta'an tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara." Ini hadis bikin tenang nih. Karena Nabi mengatakan dan bocoran beliau, "Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'taduh." Tidaklah ada seorang hamba yang beriman illa kecuali lahu dzambun ya'taduh, selalu berbuat dosa. Alfaina ba'dal faina, dosanya diulang-ulang lagi. Jadi enggak ada orang yang maksum kecuali para nabi yang dimaksumkan. Para rasul yang dimaksumkan. Kalau manusia enggak ada yang maksum, walaupun namanya si maksum, gitu. Enggak ada orang yang suci, walaupun namanya si suci, gitu ya. Artinya manusia pasti berbuat dosa. Alfaina ba'dal faina, ribuan kali dia ulang perbuatan dosa. Makanya orang tua kalau ngelihat anak ribut di sekolah, ngebela ini jangan lebay. Ada gara-gara anak ribut, orang tua ribut juga antara orang tua. Kalau ribut dengerin ya, anak gua kagak pernah bikin salah. Anak gua nggak pernah berdosa. Anak malaikat kali, babanya Jibril kata begitu. Bisa menganggap anak nggak punya dosa, semua ada kemungkinan. Ya tugas kita meluruskan. Kalau anak berbuat salah, bukan cuma sekedar dihukum, dijelaskan tentang arti sebuah kesalahan. Ini kan kita mah kadang-kadang bangga sih ngelanggar hukum gitu loh. Hukum dibikin buat dilanggar, di kita tuh begitu. Kayak orang naik motor, terabas saja di lampu merah juga. Jadi priwetin sama polisi depan. Berhenti.
Selamat sore Pak. Lihat traffic light gak lampu merah tadi? Lihat Pak. Warnanya apa? Merah. Itu kenapa udah jalan? Sekira nggak ada bapak. Begitu bahasanya gitu. Jadi dia beragama takut sama orang. Padahal agama hukum dibuat untuk sebuah kebaikan. Itu kita. Subhanallah. Kita lupa hidup ini tercipta untuk beragama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah kalau hidup nggak beribadah, apalah artinya mana hidup ini? Umur 1000 tahun kalau kita nggak sembahyang, apa gunanya? Kan begitu kata penyair. Nggak ada gunanya. Cuma kalau cuma disuruh doang ya manfaatnya apa? Mesti ada kesadaran. Mesti dijelaskan, mesti. Makanya dijelasin nih mumpung Ramadan, ini bulan Quran. Orang kalau Ramadan nih kagak doyan ngaji, habis Ramadan nggak kepegang tuh Quran. Jujur, habis Ramadan pun Syawal. Masuk kita Dzulqa'dah, Dzulhijjah dah terus sampai ketemu Sya'ban sampai Rawah lagi kita. Masuk lagi Ramadan. Kalau Ramadan yang dijanjikan per huruf 10 itu ayat yang kita baca, kita masih nggak sempat hatam Quran, udah yang begini mau Ramadan malu naruh Quran udah. Ya, saya dulu sampai tahun 2003-2004 masih suka hiking gunung, nggak segini badan agak kurusan dikit dulu. Ya. Ada beberapa masyarakat di atas gunung, saya jalan dari Gunung Karang, Banten, terus Citorek, Ciawit Ali, Sangga Buana sampai Bayah, 3 hari 2 malam tuh. Nah. Ada beberapa orang kampung yang saya temuin, saya punya kebiasaan kalau habis maghrib suka hizib baca Quran. Datang ke rumah Pak RT di kampung tersebut, Pak RT numpang neduh nih hujan. Sekalian minta tolong dong bisa minjem Quran nggak? Wah masya Allah, kata Pak RT, aduh ini minta maaf. Di sini Quran keliling, ini bukan hansip keliling, saya kata Quran keliling. Maksudnya gimana? Ya di rumah sini keluar Quran cuma 1, abis saya bini baca, abis bini anak dah tuh ganti-gantian. Tapi semuanya penghafal Quran. Coba. Nah kita yang belum dibukanya 3 plastik betul. Yang udah dikebet banyak. Qurannya tipis, tiap sholat yang dibaca inatoina kul huwallah. Jawaban dikit wal asri betul. Quran lu tipis banget gitu. Ya, coba Ramadan ini. Quran diturunkan bukan buat dihafal, untuk menjadi hudan, petunjuk. Iqra ayat pertama, walaupun susunannya Al-Fatihah, asbabun nuzulnya Iqra. Baca. Ya kalau baca kan personal berarti. Nggak bisa kita serahin sama orang. Nah ngebaca ini mesti paham. Karena hukum asal Quran hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beribadah. Karena semua ujung ibadah dalam Islam ini la'allakum tattaqun. Orang kalau sudah bagus agamanya, sholatnya cakep, sedekahnya rutin, wah pokoknya ibadahnya masalah. Jadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang dijanjikan 3 hal tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusran, wa may yattaqillah yaj'al lahu furqanan. Dia punya solusi, dia punya kemudahan, dia punya ilmu, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Adanya cuma di Ramadan, baca Quran, ngaji. Orang Islam gak demen ngaji. Udah banyak orang Islam gak bisa baca Quran. Tapi kalau Islamnya dihina, ngambeknya selebar jagat. Saya emang gak bisa ngaji, Tat. Sholat juga jarang. Tapi kalau Islam dihina, saya marah, Tat. Lalu lu ngina Islam tiap hari, kagak ngaji, nggak sholat, kagak ada juntrungan, ini marahnya kalau begini. Ayo bismillah, ini Ramadan. Yang kedua, ini cuma di Ramadan adanya nih kata ulama. Nabi sih sampein, kata Nabi, idza ja'a Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka itu pintu-pintu surga. Nabi yang bilang idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Nah kita jangan mikirin bentuk pintunya, ini mau gaib. Kalau gaib urusan Allah. Pintu surga, kayak gimana bentuknya? Ya, baja ringan kali. Kalau ngomong sembarangan ya.
Udah kita nggak pernah tutup gaib. Yang dimaksud dibuka pintu surga tiap datang bulan Ramadan, banyak kemudahan berbuat baik. Ini kita kalau ngumpulin orang begini nih, Ramadan cepet. Apalagi pakai santunan, kumpul ke mecin, betul. Hari biasa susah. Orang sholat aja selembar kadang-kadang. Saya di Ranca Bungur tinggal dari tahun 2005 di sana saya. Pasir Gaok. Alhamdulillah saya tinggal tadi satu RW Islam sendiri. Kan itu kampung Cina ya, non muslim semua. Sekarang izin Allah mu'alafnya sudah banyak. Nah, alhamdulillah. Dulu awal-awal sholat subuh selembar. Malah kadang-kadang kita yang ajan, kita yang qomat, kita yang imam. Dulu begitu. Alhamdulillah. Sampai saya bisa ngeledekin anak-anak muda yang sok-sok keren, gagah, sok-sok nge-gym. Kalau ngomong nih yang kanan 35 tat, ini 25 tat. Tapi tiap subuh sekilo mata nggak keangkat, betul. Kalah sama aki-aki tuh. Jalan dituntun nyampe terus masjid. Karena kalau agama bukan fisik, batin. Kita dibanding orang tua kita boleh adu apalan, baba kita sama kita kalah apalan Qur'annya. Bagaimana? Ya, sama kita encer apalannya. Tapi kenapa kita nggak bisa mengalahkan kemuliaan mereka? Mereka punya jam terbang untuk mengerti arti sebuah keikhlasan. Bulan Ramadan kesempatan belajar yang baik supaya kita bisa belajar ikhlas nih. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu surga. Orang gampang berbuat baik. Wa ghuliqat abwabun niran, dikunci pintu neraka. Enggak usah bayangin pintunya. Yang pasti memang ditutup pintu neraka. Bermaksiat susah. Ya, tadi teman-teman polisi pada bilang kriminal ini menurun di bulan Ramadan, tapi kecelakaan meningkat, khususnya menjelang buka. Kebut-kebutan orang ngetrek, berhenti kang rokok, buka helm, bang udah ajan belum? Kata abangnya, Allah walam mati lampu. Karena kita taunya buka puasa ajan. Ayo ngaku, betul? Udah ajan belum? Ini tradisi di masyarakat kita ini. Padahal kalau dia nanya sama Nabi, buka puasa terbenam matahari, bukan ajan. Muazin saja ajan maghrib suruh batal dulu, baru ajan. Kadang-kadang muazin suka kadang-kadang sih. Emang pengorbanan kita tat sebagai muazin tat. Yang lain buka kita belum tat. Ya nggak begitu juga kali. Lu buka dulu baru ajan. Tat. Terserah dah. Itu dibilangin baik-baik, dibilangin begitu. Ajan dia. Kayak nangis ajannya. Oh. Sedih, dia doang belum buka. Jangan udah pada nyeruput es kelapa. Ya, kita salah paham. Nabi bilang terbenam matahari, dia bilang ajan. Ajan itu hayyalas shalah. Ajan. Nyok kita sholat. Kan artinya begitu. Bukan hayyalat takjil. Bro bandar. Wah, ini aliran baru nih. Sesat deh kalau begini nih. Ajannya beda, hayalah takjil gitu. Ajan buat sholat, terbenam matahari. Makanya ditentukan sama majelis ulama, jam terbenam matahari, patokannya jam. Nggak ada jam melihat matahari. Wah, terbenam tuh matahari, masuk waktu. Ada yang buka puasa 2. Yang pertama takjil, yang kedua iftar. Tuh, ini jangan digabungin, ini rusak urusan ini. Takjil itu mempercepat buka, minum air putih sama korma. Ya, bacaannya juga berkhilaf. Doa mustajab menjelang buka. Menjelang buka baca semua doa. Allahumma barik lana fima razaqtana, baca. Allahumma lakasumtu, baca. Rabbighfirli, baca semua baca. Tapi masuk waktu berbuka yang Nabi contohkan, ambil gelas, baca bismillah, minum. Habis minum, basah kerongkongan, baca zahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kagak bengkelai. Syariatnya begitu, doa mah bebas. Cuma kalau masuk pada sebuah sistem dan teknik ibadah, kita mesti contoh Rasul. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Ya, telah ada contoh yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu agama itu. Baru habis takjil ya. Kalau bisa makanya menjelang buka pada wudu. Mustajab doa menjelang buka. Ceramah aja kalau bisa berhenti 10 menit sebelum buka. Pada wudu, masuk waktu takjil selesai, enggak lama qomat. Karena enggak boleh ngulur waktu maghrib. Salat yang diulur cuma dua, Zuhur sama Isya. Kalau zuhur zaman Nabi panas, kata Nabi abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur. Azan jam 12, setengah 1 masih boleh sholat, nunggu adem boleh. Atau Isya, makan dihidangkan, makan dulu baru sholat. Kalau maghrib mah harus cepet, waktunya pendek. Cuma kalau nggak diingetin begini, waduh. Ada anak sekolah lagi liburan nih, pada buka puasa bersama teman-temannya. Izin sama orang tua, maaf Pak, ayo mau buka puasa bersama nih, bukber ntar malam sama teman-teman. Masya Allah. Di mana? Ya di mall. Ya dah, hati-hati dah ya. Masya Allah. Cium tangan sebada berangkat ya. Pulangnya agak malaman dikit. Orang tua kan ngopen. Malu balik dah. Gimana tadi buka puasanya? Masya Allah mak, makannya begini mak. Enak banget. Cerita doang nggak bawa. Enak banget. Terus lu maghrib gimana? Ya kagak sempet maghrib. Gimana cerita? Ada orang puasa kagak sempet maghrib. Mau bayangin mah, itu ngantrinya panjang. Kita mulai ngantri jam 6 kurang seperempat. Belum nyampe kasir, belum milih makanan udah azan. Mau bilang apa mah? Nyampe kasir 15 menit habis azan. Bayar, duduk, baru duduk azan lagi, kita tanya azan apa itu? Isya. Selesai. Karena nggak berilmu buka puasanya. Tapi kalau buka puasanya berilmu diatur. Islam bilang buka puasa 2, takjil sama iftar. Takjil dulu sekedar batal, air putih sama korma. Makan korma ganjil. Lah timbang 1, 3 ganjil. 23 juga ganjil kebanyakan. Bentar itu. Pokoknya asal batal dulu. Habis batal azan, qomat. Imam juga mesti berilmu. Kata Nabi, lis-shaim farhatani yafrahuma. Buat orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Bahagia ketika iftar, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Kita nggak tahu udah berjumpa nanti dah. Iftarnya ini, orang kalau iftar harus bahagia. Di situ sunnah bikin makanan macam-macam, khususnya yang manis. Bukan cuma makanan, yang nyuguhin kudu manis, cengar, mesem. Makanan enak, kalau yang nyuguhin nyurang agak enak kita makannya. Nah, imam yang cerdas juga orang baru takjil, belum iftar. Makanya sunnah, imam ngadep makmum. Istawa'tadilu sawwu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Pernah dengar gak tuh? Nabi contohin, lurus rapatkan shaf. Rapat lurusnya shaf itu menguatkan ukhuwah kalian. Tuh bahasa Nabi. Itu imam ngomong begitu sambil matanya ngelihat. Orang tua ada 4, yang baru tobat 8, anak kecil 7, perempuan 3. Nah, ketahuan tuh. Salat. Waladdallin. Amin. Ingat nih orang belum iftar. Baca panjang, dibaca. Inna a'tainakal kautsar. Makmum demen tuh. Cakep nih imam, gue demen nih. Besok dia lagi deh imam. Ya kalau dalam hati mah nggak batal, kalau ngomong batal. Ini imam paham makmum. Tapi ada kadang-kadang imam nggak paham makmum. Orang belum takjil, belum iftar. Waladdallin. Amin. Tes apalan. Yasin. Pada tepar semua. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, pada ngibah imam. Apa dia sih imamnya, kata kita. Baru buka udah berdosa kita. Coba itu. Ya. Orang puasa seperti itu. Masya Allah, kata Nabi, ini kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Berbuat baik gampang, berbuat maksiat susah. Wa sufidati syayatin wa maradatil jin. Cuma di bulan Ramadan setan diikat, jin dibelenggu. Ya, ini kita nih tinggal di daerah nih Jabodetabek nih. Anak Betawi soalnya, gede di Jakarta, lahir di Jakarta, keluarga orang Betawi gitu loh. Jadi kalau di Betawi tahulah ya, identik sama pohon sao, pohon sirsa, pohon jamblang tuh pohon kalau nggak kuntilanak gandarua katanya begitu isinya. Kalau hari biasa lewat situ udah berdiri bulu kuduk kita nih.
Ngelihat kagak, cuma takut aja hawanya kan begitu ya. Masuk Ramadan keikat semua. Yang bilang siapa? Nabi. Di situ kita nggak bisa jadikan setan sebagai kambing hitam kalau ada kemaksiatan. Karena setan diikat. Ustadz, saya sering dengar nih bicara setan diikat. Kalau setan diikat, no dua kelepas, temannya ditunjuk sama dia. Emang setan dua golongan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Cuma kita kurang terjemah ini ayat. Yang kerjaannya bikin was-was dalam dada manusia itu setan. Dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Kalau golongan jin, Allah yang ngikat. Nggak ada manusia bisa ngikat jin. Kalau golongan manusia diikatnya sama puasa. Makin bagus puasa dia, syahwat setonianya makin keikat. Makanya harusnya orang kalau berpuasa sabar, nggak emosian. Ini mau kaget ya puasa ngedoos ya kalau ngomong. Wah, tuh kalau lagi di jalan puasa, saya gol spion sama spion, ngapa lo mata di mana? Dia sih, waduh, ini orang puasa galak-galak amat. Yang begini makannya tahun nih, bukan minum madu. Jadi galak aja hawanya gitu. Puasa bikin orang mahlan, sabar ya akhi. Bahkan kalau ada yang nyakitin kita, kata Nabi bilang, ini imru'un shaim, anda lagi puasa. Lagi puasa. Tolong deh, jangan bikin orang emosi. Makanya petasan-petasan tuh di Islam haram. Kita mah kampung petasan sini malahan betul. Makan susah dibakarin tuh duit. Kita tuh modelnya. Bikin gaduh, bikin berisik nggak boleh. Mana ada di Islam memperbolehkan seperti itu? Nggak ada. Ya, jangan menimbulkan kegaduhan dalam bulan puasa. Nah, di bulan Ramadan doang setan diikat, jin dibelenggu. Bulan lain dilepas. Hawa-hawa mistis kalau malam Ramadan mah nggak ada, insya Allah. Ya udah nggak ada, sudah aman insya Allah. Ya. Yang ketiga, cuma di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Kita nyari di bulan lain, pojokan waktu manapun nggak ketemu Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dimulai terbenam matahari sampai terbit matahari. Nabi sunnahkan mencontohkan bagaimana i'tikaf. I'tikaf itu ittaqadal makan lil wukuf, mengambil sikap diam di masjid. Belajar khusyuk beribadah. I'tikaf sunnah. Ya, bukan wajib. Maksudnya kalau masih ada kewajiban, jangan digugurkan karena yang sunnah. Tapi kalau buat memang nggak ada kewajiban, i'tikaf. Kita ini butuh ketenangan jiwa. Kita butuh ketenangan jiwa. 11 bulan ke depan ini bakal banyak ujian. Cari pahala sebanyak mungkin di bulan Ramadan, parapin untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Fitnah akan berganti bergulir. Kita tinggal di negeri yang banyak fitnah. Yang kadang kita nggak berilmu, kita kayak batang kering di tengah ombak terombang ambing kita. Semua mengatasnamakan agama. Dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam. Serem banget. Sampai yang masang bom bunuh diri bilang Islam. Sampai Ahmadiyah ngaku Islam. Yang nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Sampai Syiah yang kitab sucinya Mushaf Fatimah boleh kawin mut'ah, sholatnya 3 waktu ngaku Islam. Lah orang kadang-kadang keder nih semua ngaku Islam, yang benar yang mana sih kan begitu. Ya berilmu solusinya. Jangan dibikin bingung. Mencaci maki, menghujat pemerintah, mengatasnamakan demo Islam. Demo Islam dari mana? Nabi bilang sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Islam haramkan mencaci maki pemerintah. Bagaimana kau mengatasnamakan Islam? Islam yang mana? Jangan-jangan nabinya beda nih. Kalau nabinya Muhammad, doakan pemimpin kita, semoga diberikan hidayah. Kalau pemimpin, kata Sayyidina Ali, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Imam tergantung makmum. Kalau makmum pinter, pasti imamnya lebih pinter. Tapi orang pinter tetap manusia berbuat salah. Kata Sayyidina Ali, lihat sholat. Kalau imam salah, ingetin, subhanallah. Betul? Imam mesti sadar, lo salah, diingetin, rapiin bacaan. Perempuan yang dengar salah, tepuk tangan, betul? Suara perempuan aurat dalam sholat.
Ini mah kalau imam salah main betot aja keras, berantakan sholat. Atau imam bapak kan imam di rumah ibu kan rakyat sama anak. Bapak tergantung ibu, kalau ibu pintar dipilih orang pintar. Coba kan yang dipintar manusia, pasti berbuat salah betul. Jangan berkoalisi sama anak. Ini bapak berbuat salah berkoalisi sama anak. Ntar bapak lu pulang kita lihat belakang, kita demo depan rumah, ganti bapak, turunin bapak. Wah, ya hati-hati nih. Ini kita mesti lurusin nih. Karena anak bangsa mesti kompak nih, ya. Apalagi dulu namanya citra bangsa, betul. Pencitraan bangsa dong, ya. Jaga ukhuwah nasionalis kita nih dengan cara belajar, bukan ikut-ikutan. Fitnah ini akan selalu tumbuh di negeri kita dalam rangka merusak kesatuan negeri kita. Harus saling mengenal di antara kita. Solusinya belajar. Ramadan ajarin kita buat itu. Dengan bulan Ramadan iman kita stabil. Allah panggil buat urusan Ramadan itu bukan ya ayuhan nas, bukan hai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah bilang hai orang yang beriman. Dan gak semua manusia beriman, tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan kemanusiaannya. Itu Islam. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, supaya jangan merasa terintimidasi. Orang dulu juga diwajibin. Wa antasumu khairul lakum, puasa bagus buat kamu. Ada aki-aki geraya geruy sama nenek, Ustaz, kita kan udah tua. Emang kata si Ustaz, boleh gak kita puasa? Boleh. Coba aja dulu, puasa baik kok. Wa antasumu khairul lakum. Udah nyoba tat kelayangan vertigo. Vertigo. Orang Padang kalau ingat vertigo kagak diobatin naik vertigo, perampe, verlimo terus. Jadi nih aki-aki udah nggak kuat. Masuk ayat yutiku naufidyatu tu'amu miskin, bayar fidyah. Udah nyoba kagak sanggup. Orang hamil, Ustaz saya boleh puasa gak? Boleh. Agama Tuhan bukan agama Ustaz. Boleh puasa. Udah nyoba nggak kuat Ustaz, fidyah. Ya. Anak kecil boleh puasa? Boleh. Walaupun nggak ada syariatnya, belum balik, sehari boleh buka? Boleh. Pelajaran buat dia, nggak ada masalah. Ada yang hamil belum nyoba, tapi hati-hati nggak puasa dah, boleh juga. Cuma nanti fidyah plus puasa bayarnya, karena belum nyoba. Syariat lihat. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kamu sedang sakit atau safar, bayar di waktu yang akan datang. Cuma Nabi enggak melarang orang safar mau puasa. Karena hikmah puasa apa? Junnah, as-saumu junnah yastajinu bihal abdu minan nar. Protektor diri. Dengan puasa mata terjaga, kemaluan terjaga, hati terjaga. Kalau kuat silakan, kalau nggak kuat jangan. La ikraha fiddin, agama bukan paksaan. Ya, ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jangan dipersulit. Yasiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Jelaskan tentang agama yang mudah ini. Masya Allah. Makanya 30 hari kita digembleng. Masuk bulan Syawal, ketemu sitan min Syawal. Puasa Syawal dulu kita 6 hari. Orang dulu bikin sawalan tuh. Hikmahnya apa? Supaya selesai 6 hari ini. Karena 6 hari ini enteng, tapi kalau masing-masing jadi berat. Ibu-ibu sering nanya ke saya begitu tuh. Tiap bulan Syawal nanya tuh orang, Ustaz, kita kan perempuan nih, punya utang puasa. Ini bulan Syawal, utang dulu apa Syawal dulu, Tat? Ya, kata Ustaz, dalam syariat rukun dikedepankan. Sunnah nomor 2. Puasa Syawal sunnah, utang wajib. Utang dulu. Makasih Tat, jazakallah Tat. Ya. Ketemu lagi. Tat, ini kan Syawal udah mau habis. Terus kita punya utang puasa Ramadan. Syawal dulu apa utang dulu? Kata Ustaz, ya udah mau habis mendingan lu Syawal dulu dah. Karena gak ketemu lagi Syawal. Habis ini kan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus udah ketemu lagi. Udah bayar dulu dah. Oh ya udah dah. Habis Syawal ketemu sama Ustaz yang nanya gantian.
Gimana sawalannya? Enggak sempet dah. Lu ngapain nanya dari kemarin? Tiap tahun dia mulu yang nanya nih orang lagi nih. Agama jadi susah. Makanya kalau saya sih berhusnuzon ya, ada tradisi di masyarakat kita ini istilah sawalan. Orang dulu tuh bener maksudnya. Lu beresin dulu udah 6 hari. Sitan min Syawal kasomidahr, kayak puasa setahun. Habis seminggu dari Idul Fitri kita kumpul deh keluarga. Mau tupat sayur boleh, cap gome boleh, atau apa deh boleh. Pokoknya kita open house. Karena tradisi itu cuma ada di Indonesia. Kita nyari di pojokan negeri lain nggak ketemu. Melayu ada. Long weekendnya tuh H-7+7. Kalau negara Islam nggak rame Idul Fitri. Yang ada Idul Adha yang rame, apalagi Arab rame Idul Adha. Karena memang Idul Fitri ini kalau masuk waktu Idul Fitri, puasa melihat bulan, berbuka melihat bulan, di prinsip. Allah yang mengatakan, "Faman syahida minkum asy-syahr falyasumhu." Yang ngelihat bulan puasa. Jangan dibikin bingung, Ustaz, kita kan sama Arab duluan kita 4 jam. Ngapain kalau puasa sama Idul Fitri duluan Arab? Ya saya kata begini, masalah ini dari dulu juga Allah udah tahu. Jangan dibikin bingung, makanya puasa dengan melihat bulan, buka dengan melihat bulan. Nggak ada puasa dengan melihat Arab, berbuka dengan melihat Arab, nggak ada. Agama nggak bisa pakai logika, pakai ilmu. Kita punya pemerintah, ada ru'yatul hilal, lihat bulan. Kalau kelihatan besok puasa, kalau kelihatan besok Idul Fitri, khalas. Nggak kelihatan ya udah. Fakmilu Sa'ban salasin, kalau bulan Sa'ban sempurnakan hisab maju, sempurnakan 30. Cuma kan di kita ada ormas besar. Kalau hisab namanya NU, kalau hisab namanya Muhammadiyah, ru'yah namanya NU. Ini kita sudah biasa beragama dengan ormas masalahnya, bukan dengan dalil. Ini yang sering terjadi hilaf di antara kita. Padahal ya Allah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semoga Allah muliakan beliau, pendiri Nahdlatul Ulama untuk melawan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah untuk melawan Belanda. Nasabnya ketemu, satu kakek, gurunya sama di Mekah. Perjuangannya beda makom. Dia nggak ada khilaf di antara dia. Anak buahnya cerecetan kemari, betul. Hasan dengan Versis, bikin Versis ormas buat nasihatin Soekarno supaya nggak terlalu dekat sama komunis, Nasakom dan lain sebagainya. Harus tahu nih asbabun nuzulnya nih. Tapi tetap agama dalil, bukan ormas. Ya, dalam Islam kita tarawih 11 rakaat, emang Nabi 11, kata Aisyah 13. Tapi zaman Umar menjadi khalifah, di masyarakat ada yang 23. Enggak ada masalah. Karena keyakinan Khalifah Umar minimal 11, maksimal tak terhingga, selesai. Ini kadang-kadang masalah begitu bulan kelai kita mana komplek, betul. Lu terawih di mana lu? Gua mah di sono. Gua mah geng 11. Lu geng 23 lu. Yang kalau baca ngepot, betul. Lu sholat di mana? Gua mah sholat di kampung sini aja. Gua mah di sono depan komplek, ngapa? Cepet. Nabinya bilang afdal sholatul lail tulal qiyam. Salat tarawih yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Ini Muhammad yang ngomong sallallahu alaihi wasallam. Iklanin yang cepet. Ini kita nih, ya. Yang dikhawatirkan bekas agama itu nggak berasa. Sementara kata Nabi, innallaha yuhibbu ayara asra ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Ibadah di Islam ini semuanya punya bekas. Orang bersyahadat ibadah bukan? Ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya apa? 3. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqil Islam. Orang kalau sudah bersyahadat efeknya 3. Darahnya enggak boleh ditumpahkan. Kehormatannya enggak boleh diinjak-injak. Hartanya enggak boleh dijarah. Orang Islam terlindungi. Tuh. Salat tanha anil faksawal munkar. Orang nggak bisa nggak berbuat dosa, suruh rapiin sholat. Ukur orang dengan sholat.
Salat enggak main-main. Al-ahdu bainana wa bainas syirk wal kufur tarkus shalah. Yang bedain kita dengan kafir musyrik salat. Paman tarokah faqad kafara. Hati-hati nih orang laki nih. Yang enggak salat, hubungan suami istrinya zina. Gitu banyak teman-teman di pangkalan ojek, pangkalan angkot agak sholat tapi maksa bini berhubungan intim, zina itu. Tanya ulama langsung turunin fatwa. Beda kita dengan orang kafir musyrik sholat. Paman tarokah faqad kafara kata Nabi. Yang ninggalin dengan sengaja ancamannya kafir. Kita nggak boleh gampang mengkafirkan orang, cuma ingetin. Ini lu jangan ulang lagi nih masalah sholat, lakuin sholat. Kalau nggak ancamannya kafir. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak berbuat, ulama berfatwa hubungan suami istrinya zina, talak jatuhnya. Kalau dia meninggal dalam kondisi kagak sholat, nggak ada waris buat anak. Anak yang meninggal dalam kondisi nggak sholat, nggak bagian waris. Ini syariat. Jangan main-main masalah sholat. Karena dengan sholat tercegah perbuatan keji dan munkar. Sedekah, zakat, infak, sedekah, i'ta, memberi. Dampaknya apa? Mana qasat sadaqatum min malin, tidak kurang harta karena sedekah. Unfik alaik, infakkan Allah infakkan kamu. Ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Ayat bilang, apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti. Orang bersedekah manfaatnya banyak. Bahkan riwayat mengatakan as-sadaqatu tudiul bala. Sedekah tolak. Kita sering badan merentek aja, ya Allah asam urat kagak, cuman awalnya kayak nggak mantap. Sedekah, maka jangan makan koret, itu bahayanya. Astagfirullahaladzim. Ya, ayo kita mesti paham. Banyak sekali manfaat-manfaat tersebut. Nah, momentum ini ada di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan sepintas yang ana sampaikan ini bermanfaatlah buat diri ana pribadi dan buat jamaah sekalian ya. Yang pasti ini Ramadan menguatkan semua kebaikan ibadah kita. Yang terutama iman. Dengan Ramadan mudah-mudahan Allah muliakan diri kita, keluarga kita, dan negeri kita tercinta Indonesia. Begitu pula sekolah kita ini insyaallah ya. Tempat yang mustajab berdoa menjelang berbuka buat orang yang puasa. Anda berdoa buat diri Anda dan jamaah sekalian. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita insyaallah. Yuk kita berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minkum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sahhil umurana ya Allah. Wa umur walidayna wa umur madrasatina al-akhyar hada ya Allah. Wa umur biladina Indonesia hada ya Allah. Wa umur buldanil muslimin ama fi ay makanin kan. Fi Syam, fi Palestin, fi ay makanin kan Allah ya. Allahumma sahil umurhum ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.